Baik, untuk CV Dr. Vera, beliau memang biasa dipanggil dengan Dr. Vera. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Diponegoro pada tahun 2006. Kemudian beliau menempuh pendidikan sebagai kardiologis di FKUGM tahun 2018. Saat ini beliau bekerja sebagai staf dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Gadjah Mada atau RSUP Dr. Sarjito. Kebetulan beliau saat ini lokasi berada di Jakarta karena sedang mengambil subspesialis aritmi. Kemudian saya persilahkan untuk Dr. Vera bisa untuk share slide-nya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sejawat sekalian. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada panitia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi dalam rangka workshop EKG dasar bagi rekan-rekan dan sejawat sekalian yang bertugas di Wisma Atlet. Jadi pagi ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang aritmia dasar dan memang bicara tentang aritmia mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama ya, tapi mudah-mudahan nanti selama 40 menit ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, saya mulai untuk slideshow. Pada hari pertama atau minggu lalu, Dr. Taufik dan Dr. Vita dan Dr. Pulan mungkin sudah menjelaskan materi tentang EKG normal dan juga pembesaran ruang jantung dan tentunya tentang konduksi sistem pada jantung. Outline pada hari ini saya akan menyinggung singkat untuk normal conduction system, kemudian aritmia, bradikardi, kemudian tentang prematur beat, irregular rhythm, dan takikardi. Ya, untuk yang pertama, ini hanya sekilas saja ya, karena kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik. Seperti rekan sejawat sekalian sudah pahami bahwa jantung itu punya kelistrikan tersendiri. Adanya perubahan listrik dari jantung, aktivitas listrik di jantung itu yang dia akan menyebabkan otot jantung itu dia bisa berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian ya. Kemudian aktivitas elektrikal dari jantung itu bisa kita tangkap dengan menggunakan elektrode-elektrode yang ditempel di kulit. Itulah yang disebut sebagai EKG. Aktivitas listrik itu ditangkap dalam bentuk waveform ya, yang itu kita baca dan saat ini sedang kita pelajari ya. Bentar, saya mau ambil. Oke, slide selanjutnya. Belum bisa geser ya, Yus? Slide saya. Nggak bisa geser. Bisa dong. Ini masih slide pertama itu saya geser-geser nggak mau ya. Yang saya dokter, kenapa kami bantu share screen dari sini, Dok? Iya, aku boleh. Ini nggak bisa digeser. Saya stop share dulu ya. Atau saya stop share, saya ulang lagi ya. Ini kenapa nggak baik, bisa? Dokter. Bisa. Kita coba lagi ya. Iya, baik, Dok. Kelihatan ya? Coba ya, saya ulang. Mohon maaf, technical problem ya. Saya coba. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah bisa. Oke, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Jadi seperti yang kemarin sudah disampaikan Dr. Taufik, electrical activity dari jantung itu dimulai dari S-anode. Kursor saya bisa kelihatan ya, ini. Jadi S-anode itu seperti rekan sejawat sekalian sudah pahami bahwa dia terletak di RA, right atrium yang atas, yang dia berdekatan dengan SVC junction atau superior vena cava. Kemudian dia akan berdepolarisasi, mendepolarisasi atrium, kedua atrium, kemudian melewati AV node, kemudian masuk ke bundle of His, dan lalu berkas Purkinje, sehingga
ventricle teraktivasi secara cepat saja. Nah, ini yang kemarin juga sudah disampaikan bahwa jantung itu mempunyai pacemaker ada di S anode, ini yang primary, ini yang utamanya S anode yang berfungsi sebagai leading atau leader sebagai pacemaker. Kemudian yang kedua adalah AV node, yang ketiga dia adalah his Purkinje system yang terletak di ventricle. Kemampuan untuk menghasilkan denyut itu berbeda. Untuk yang S anode, dia bisa menghasilkan denyut antara 60 sampai 100 kali per menit. Sedangkan kalau IV node 40 sampai 60, dan apabila sudah di area ventricle dia akan lebih lambat lagi menghasilkan denyut sekitar 30 sampai 40 kali per menit. Berbicara tentang aritmia, jadi spektrum klinis dari aritmia itu memang sangat luas, mulai dari aritmia yang tidak ada gejala sama sekali, di mana kita menemukan pada pasien-pasien yang biasanya general check up, atau misalnya ada pasien yang memang mau masuk ke tentara atau angkatan. Pada saat screening EKG, dilihat EKG ternyata ada yang tidak normal. Dia baru diketahui ada aritmia, itu adalah aritmia asimptomatik. Bisa juga aritmia itu berupa gejala yang berdebar, yang pasien memang bisa merasakan sesak nafas, dan bahkan manifestasi klinis bisa berupa sudden cardiac death. Untuk membaca EKG aritmia ada beberapa pendekatan yang biasa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu melihat apa yang sedang terjadi, aktivitas apa yang terjadi di atrium, what is atrial doing. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang terjadi di ventricle. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara atrial dan ventricle. Dan keempat, kita perlu melihat apakah ada prematur beat atau pause. Ya, kita akan bahas satu-satu rekan sekalian. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan atrial. Nah, pertama, translator orang harus mengetahui apa irama dasar pada EKG tersebut. Yang disebut sebagai irama sinus atau sinus rhythm itu apabila komandonya atau leadernya adalah sinus node. Di mana kita bisa tahu, maka kita identifikasi gelombang P, seperti yang kemarin dijelaskan, bahwa aktivitas listrik itu kan dimulai dari S anode ya di atas ini, kemudian dia akan berjalan ke kiri bawah seperti ini. Karena jantung memang letaknya tidak lurus ke depan, tapi dia agak ke kiri ya, ke apex. Sehingga pada gambaran EKG kita lihat apabila dia irama dasarnya sinus, maka gelombang P di AVR dia akan negatif karena ditinggalkan. Sedangkan gelombang P di lead 2 dia akan menjadi positif karena dia akan dituju oleh sinyal listrik. Jadi syarat irama dasar sinus itu memang ada beberapa. Yang paling penting yang perlu rekan sekalian itu ingat-ingat bahwa gelombang P di AVR dia akan defleksinya negatif dan gelombang P di lead 2 dia defleksinya akan positif. Ini pun kalau rekan sekalian sudah memahami ini, bisa tahu apakah EKG-nya itu terbalik atau tidak. Suatu saat diberi rekaman EKG, kemudian dilihat gelombang P-nya, AVR-nya, gelombang P-nya positif. Sementara lead 2-nya negatif. Konfirmasi dulu, apakah pemasangan lead-nya betul atau tidak. Ya, bisa jadi peletakan lead-nya itu terbalik. Kemudian syarat irama sinus yang kedua, dia akan diikuti oleh QRS, kompleks QRS ya. Jadi 1P diikuti 1 QRS, kemudian iramanya reguler dengan morfologi gelombang P sinus. Jadi dia yang bulat seperti ini, tidak ada notch-nya dan juga tidak terlalu tinggi. Pertama, itu yang kita lakukan ya, apakah irama dasarnya sinus? Jadi what is atrial doing itu kita pahami dulu untuk menentukan EKG aritmia. Lalu yang kedua, kita lihat apa yang dilakukan ventricle. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat apakah denyutnya lambat, bradikardi, apabila dia kurang dari 50 kali per menit, atau dia takikardi, lebih dari 100 kali per menit. Setelah melihat lajunya, denyutnya, kita akan melihat regularitasnya. Apakah dia itu suatu irama yang reguler atau irregular. Dan yang ketiga yang perlu rekan sawat perhatikan, apakah dia kompleks QRS-nya lebar atau sempit. Jadi lebar itu apabila dia
lebih dari 3 kotak kecil atau 120 milisecond. Kemarin ya sudah dijelaskan, satu kotak kecil itu dia 40 milisecond. Jadi kalau dia QRS-nya lebar, maka lebih dari 3 kotak kecil, lebih dari 120 milisecond. Ini misalnya, kita lihat mengidentifikasi untuk QRS-nya, narrow, ya sempit apabila dia kurang dari 120 milisecond. Dilihat nih, pertama tadi kan rate-nya. Rate-nya apakah cepat atau lambat. Apabila rate-nya cepat seperti ini ya, lebih dari 100 kali per menit, maka dia takikardi. Lalu kita lihat, QRS-nya sempit nih. Dan kita juga melihat apakah reguler atau tidak. Bagaimana melihatnya? Diperhatikan, jarak dari R ke R, kemudian R ke R, sama atau tidak. Apabila dia sama, maka itu disebut sebagai reguler. Contoh seperti pada EKG yang di sebelah kanan ini, apabila gambaran seperti ini ya, what is the atrial doing? Atrialnya lihat, cari gelombang P, tidak tampak gelombang P. Kemudian kita lihat what is the ventricle doing? Kita lihat QRS-nya, rate-nya lebih dari 100. Kemudian dia reguler dan QRS-nya sempit, maka kita assess sebagai supraventricular tachycardia ya. Kemudian EKG yang di bawah. Di sini tampak QRS-nya lebar-lebar, lebih dari 120 milisecond. Tidak tampak gelombang P, kemudian lajunya jarak R ke R-nya lebih dari 100 kali per menit, kemudian reguler dan QRS-nya lebar, maka kita assess nih kemungkinan sebagai VT, meskipun masih juga ada kemungkinan sekitar 30% dia SVT dengan aberransi atau dengan previously bundle branch block. Saya terlalu cepat nggak Yusrina? Karena banyak ya materinya. Sementara kalau untuk pace-nya nggak apa-apa dulu. Nggak ya, oke. Kemudian tadi sudah ya, what is the atrial doing? Kemudian apa yang dilakukan ventricle? Dan yang ketiga, kita perlu melihat sebenarnya ada atau tidak hubungan antara atrial dan ventricle. Jadi rekan sahabat perhatikan, kalau membaca EKG memang harus detail ya, setiap notch-nya itu ada maknanya. Seperti pada gambar yang pertama ini, ada nggak hubungan antara atrial dan ventricle? Atau justru tidak ada hubungan sama sekali? Pada EKG yang ini yang sedang saya tunjuk, kelihatan ya, ini ada panah merah, ini ada gelombang P. Kemudian dilanjutkan lagi gelombang P. Kemudian di sini di gundukan ya, gundukan gelombang P ini tampak ada tonjolan. Ini ada gelombang P yang terkubur bersama gelombang P. Dilanjutkan lagi gelombang P dan seterusnya. Di mana kita lihat di sini jarak dari P ke P, ya PP intervalnya dia reguler. Sementara tidak satu P diikuti dengan QRS. Jumlah gelombang P-nya dia lebih banyak dari gelombang atau kompleks QRS-nya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa sinus node itu punya kemampuan 60 sampai 100 kali per menit. Kalau sinus node-nya ini firing-nya dia normal ya ini karena dia ini cukup bagus rate-nya 100-an, sementara ventricle-nya kok hanya 2 yang dibandingkan dengan sinus node-nya, maka di sini ada masalah nih. Di mana yang bermasalah? Sinus node-nya oke nih, dia sesuai dengan tugasnya. Firing rate antara 60 sampai 100. Tapi kenapa si ventricle-nya tidak bisa mengikuti? Artinya ada masalah di konduksi dari AV node-nya. So, ini adalah gangguan di AV node apabila atrialnya lebih banyak dari ventricle-nya. Gelombang P-nya lebih banyak dari kompak QRS-nya. Ada masalah di AV node. Sekarang kita bandingkan dengan gambaran EKG yang di bawahnya ini. Rekan sahabat bisa lihat ya, ini kompak QRS-nya lebar, dan kemudian dilihat di sini nggak ada notch, di sini ada notch ya, di sini ada notch, ini ada notch. Notch ini adalah gelombang P. Bisa dibandingkan bahwa kompak QRS-nya dia lebih banyak daripada gelombang P-nya.
Di sini gelombang P-nya dia lebih sedikit. Artinya apa? Bahwa ventricle aktivitasnya lebih banyak daripada gelombang P-nya. Sinus node-nya ini dikalahkan oleh si aktivitas dari ventricle. Sehingga iramanya pada gambaran EKG ini adalah ventricle tachycardia. Ini slide-nya macet lagi. Bentar ya, slide-nya macet lagi. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keempat, apakah ada prematur beat atau pause? Kalau prematur beat mungkin lebih mudah dikenali. Dilihat di sini ada sinus, 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 kemudian ada denyut ekstra yang datangnya lebih dulu dari yang seharusnya. Maka disebut sebagai prematur beat. Dan Anda bisa lihat apabila dia QRS-nya lebar, maka prematur beat asalnya dari ventricle. Prematur beat itu bisa dari atrial, junctional, dan juga bisa dari ventricle. Pada gambaran ini, karena dia datang lebih dini atau lebih early, lebih prematur dari yang seharusnya dengan QRS yang lebar, maka kita sebut sebagai ventricle prematur beat. Ya. Kemudian kita harus perhatikan juga pada EKG aritmia, apakah dia ada pause atau tidak. Pause itu seperti gambaran ini. Di sini adalah irama sinus, karena kita lihat di sini ya, gelombang P-nya defeksinya positif dan memang morfologi P sinus seperti ini. Kemudian dia akan ada sekian detik yang tidak muncul, baru terus muncul lagi. Ini yang kita sebut sebagai pause. Artinya bahwa si sinus node itu seharusnya dia memberi firing, seharusnya dia beraktivitas, tapi dia tidak memunculkan. Sehingga yang menjadi masalah ada di sinus node-nya. Yang perlu harus hati-hati, apabila menemukan gambaran pause seperti ini, dicek lead-nya. Betul atau tidak lead-nya, apakah lead-nya terlepas atau tidak. Tapi mungkin kalau sudah sering berlatih EKG akan bisa melihat kalau EKG lepas itu garisnya benar-benar lurus seperti penggarisnya. Kalau ini kan enggak. Dan ini diinisiasi lagi dengan adanya gelombang P seperti ini. Ya, di sini tentang sinus aritmia. Jadi sinus aritmia ini varian normal sebenarnya ya, karena dia memang terkait dengan variasi dari respirasi. Pada saat kita tarik nafas, kemudian itu mempengaruhi venous return, di mana apabila venous return-nya dia meningkat, maka sometimes dia memunculkan irama yang seperti irama yang irregular. Hanya bedanya di sini, kan saya bisa melihat bahwa morfologi gelombang P-nya masih sama, masih normal, meskipun irregular. Anda bisa cek pada saat rekaman EKG, di mana tarik nafas, kemudian kita lihat bahwa perubahannya itu seiring dengan perubahan nafas. Ini adalah varian normal ya. Ini QRS-nya normal, kemudian morfologi P-nya normal, hanya iramanya slightly irregular yang terpengaruh dengan gerakan nafas. Kemudian tentang bradikardi. Kita sebut bradikardi apabila dia heart rate-nya kurang dari 50. Nah, bradikardi ini bisa bermasalah di SA node-nya atau bisa bermasalah di AV node-nya. Mungkin lebih familiar tentang AV node ya, karena HS anode ini sama seperti IV node, jadi dia juga bisa ada gangguan blok. Bisa dia first degree, second degree, dan third degree. Pada first degree memang kita tidak bisa melihat pada EKG superficial. Jadi SA block ini adalah adanya gangguan konduksi di SA ke sekitar atrial, otot atrial. Kemudian untuk second degree dan third degree SA exit block ini kita bisa lihat menggunakan EKG superficial.
Ini untuk diagramnya ya, supaya bisa memudahkan untuk melihat SA exit block. Nah, SA block itu yang lebih kita perhatikan adalah PP interval. Jadi yang A ini adalah gambaran EKG normal. Nih, gambaran EKG normal. Kemudian pada gambar B ini kita perhatikan terdapat pemendekan dari PP interval. Jadi PP interval pada gambaran B ini pada yang pertama, jarak P ke P di sini 780, kemudian di sini dia memendek, dan akhirnya terjadi pause. Ini disebut SA exit block 2 tipe 1. Kemudian, untuk yang SA exit block 2 tipe 2, kita juga masih melihat PP interval. Jadi di sini, dari P pertama, kemudian P kedua, dan P ketiga, dan pada yang keempat harusnya ada P, di sini dia hilang. Dan di sini dia ada lagi. Jadi jaraknya dari P ke P ini adalah 2 kali jarak dari P ke P yang ini. Persis sama 2 kalinya. PP intervalnya itu tetap, hanya pada masanya yang di sini dia hilang. Nanti akan ada contohnya. Sementara pada SAS block yang tipe 3, kita sebut juga sinus rest, tidak ada aktivitas sinus sama sekali. Jadi di sini pada SA exit block, jarak dari A ke B dia sama. Hanya pada masanya yang di sini dia hilang. Kemudian pada sinus rest, jarak dari A dia akan lebih panjang dengan jarak dari B. Maka itu adalah SA exit block yang tipe 3. Nah, ini contohnya. Jadi harusnya di sini ada, harusnya di sini ada, dia hilang. Tapi jaraknya dari titik sini ke titik sini adalah 2 kali jarak dari titik pertama ke 2 yang ini. Itu kita sebut sebagai SA block second degree. Biasanya dia gejalanya memang ringan, bahkan kadang tidak bergejala, dan apabila memang kita menemukan misalnya pada Holter monitoring, kita bisa tanyakan kepada pasien tersebut apakah dia memang ada obat-obatan yang dikonsumsi, dan sering ada terjadi pada pasien-pasien atau atlet atau yang masih muda ya, pasien yang masih muda yang dia kejadian karena adanya peningkatan vagal tone. Dan biasanya apabila memang SA block ini dia simptomatik itu dia berupa bisa clear atau ada keluhan seperti hampir pingsan, kita bisa memberikan atropin. Ini adalah contoh dari pos. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kita harus konfirmasi apakah EKG-nya terlepas atau tidak. Dia seperti gambaran isoelektrik lainnya, dia seperti gambaran asisto. Dan seringnya pasien ada keluhan presinkop karena cardiac output yang tidak tercukupi. Kemudian manifestasi dari sinus node dysfunction yang lain bisa berupa braditaki sindrom. Pasien kadang mengeluh dia berdebar. Dok, saya datang dengan keluhan, saya tadi pagi berdebar, dok. Tapi pada saat berdebar, tiba-tiba saya seperti mau pingsan. Nah, mungkin pada saat keluhan itu EKG ini yang akan muncul. Jadi dia takikadi, kemudian tiba-tiba pause. Jadi ini sering muncul keluhan pada pasien. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, misalnya dokter jangan berikan obat-obatan misalnya diberi bisoprolol karena untuk misalnya mengobati takinya dengan bisoprolol, tapi nanti bradikardia akan semakin bermanifest sehingga pada kondisi yang seperti ini mungkin akan diperlukan pemasangan alat pacu jantung untuk mengatasi gangguan takibradi sindrom pada pasien tersebut. Gejalanya apa? Gejalanya seperti yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang dia pingsan, kemudian kadang-kadang seringnya bisa gejala mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang ringan biasanya aktivitas, jalannya kadang-kadang liar, kadang pada masih sholat, tahu-tahu dia sesaat hilang kesadaran, kadang memang sedang aktivitas, terus tiba-tiba hilang kesadaran. Dan
kita menganamnesis sebelumnya apa ada keluhan berdebar dulu, atau memang tiba-tiba muncul. Dan hal ini akan menjadi sangat signifikan dan perlu treatment lebih lanjut hanya apabila dia simptomatik. Recurrent syncope bukan indikasi untuk implantasi pacemaker dan perlu diakses lebih lanjut apakah ada penyebab-penyebab yang reversible, misalnya penggunaan obat-obatan pada pasien tersebut. Kemudian tadi kita sudah diskusi tentang SA block ya, sinus di blok di sinus node. Kemudian selanjutnya kita diskusi blok di atrioventrikuler. Mungkin rekan sahabat semua sudah sangat familiar bahwa degree atau derajat dari severitas dari AV block ini ada 3, mulai dari first degree AV block, kemudian second degree ada 2, morbid type 1, kemudian ada morbid type 2, dan ada advanced AV block, dan yang ketiga adalah third degree AV block, di mana dia tidak ada disosiasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk mempermudah untuk mempermudah mengingat-ingat saja sebenarnya. Ini kolom yang pertama adalah lokasi dari blok di jantung di AV node. Kemudian ini gambaran EKG, dan ini yang tadi kita perlu perhatikan adalah durasi dari QRS, dan dilihat juga escape rhythm dari gangguan blok tersebut. Ini adalah keterangan tentang prognosis. Yang pertama, first degree AV block. Jadi didapatkan pemanjangan PR interval lebih dari 220 milisecond. Apabila ada blok di situ, bloknya adalah letaknya suprahisian, artinya masih di atas. Di atas his ya, kita istilahnya supravision, biasanya dia QRS-nya normal, jadi di bawah 120 milisecond. Kemudian kita lihat yang kedua, Wenckebach morbid 1, yaitu AV block 2 morbid 1. Di sini kita lihat PR intervalnya memanjang secara gradual dan kemudian dia drop it. Apabila QRS-nya ini biasanya ya seringnya QRS-nya masih subsip, jadi escape-nya masih di atas di junctional, block-nya juga masih di atas. Kemudian yang ketiga ini complete heart block, jadi yang total AV block tadi, kita lihat di sini P ke P dia reguler, kemudian R ke R-nya dia reguler, cuman tidak satu P diikuti satu QRS. Jadi ini adalah complete heart block. Sekali lagi kita lihat durasi dari QRS-nya. Apabila dia masih sempit, maka escape-nya dia masih dari junctional. Artinya apa? Junctional tadi kemampuan menghasilkan denyut lebih banyak ya, 40-60 kali per menit. Beda dengan yang gambar di bawah ini, di mana QRS-nya lebar. Kalau QRS-nya lebar, artinya escape-nya sudah mulai dari ventricle, yang hanya mampu menghasilkan denyut 30-40 kali per menit. Sehingga prognosisnya akan lebih buruk pada kondisi AV block dengan escape rhythm dari ventricle. Karena cardiac output yang dihasilkan juga lebih sedikit. Karena dia hanya mampu menghasilkan denyut apabila sudah ventricle, escape-nya hanya 30-40 kali per menit. Kemudian ini gambaran AV block yang lebih berat, di mana dia bloknya terletak di infranodal, artinya di bawah AV node. Morbid 2 itu PR intervalnya dia tetap, tapi tahu-tahu dia drop it. Beda ya, kalau morbid 1 dia ada gradually memanjang dari PR interval, kemudian dia drop it. Kemudian escape-nya wide QRS. Demikian pula di sini. Jadi complete heart block itu penting sekali kita melihat QRS-nya dari mana. Apakah masih dari junctional, apakah dia dari ventricle. Kalau memang sudah lebar-lebar ini, seringnya dia escape-nya sudah dari infranodal dengan prognosis yang lebih buruk. Ini contoh gambaran EKG-nya, mungkin tadi sudah saya jelaskan untuk skemanya, mudah-mudahan bisa lebih membantu memahami gambaran EKG di sini. Ini tampak jelas ya, ada pemanjangan dari PR interval. QRS-nya ini masih one-to-one conduction, 1P diikuti 1 QRS, cuman memang ada pemanjangan PR interval. Sign and symptom pada first degree AV block seringnya dia asimptomatik, dan memang ada beberapa yang dia memang severe untuk AV block derajat 1 ya, akan muncul keluhan
seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa berupa dia memang akibat respon vagal yang berlebihan, bisa terjadi pada atlet yang sudah sangat pelatih, dan sering juga pada pasien dengan usia lanjut. Tidak ada spesifik treatment yang dibutuhkan, hanya kita memang perlu memonitor aja pasiennya secara lebih sering mungkin apabila pasien memang ada keluhan. Dan indikasi implantasi dari pacemaker pada pasien dengan AV block derajat 1 apabila dia PR intervalnya mencapai 0,3 milisecond. Kemudian ini yang tadi ya, second degree AV block yang MOBIT 1, ada pemanjangan PR interval secara gradual dan kemudian dia drop it. Sama seperti tadi, dia bisa juga terjadi karena adanya aktivitas vagal yang cukup tinggi, misalnya pada saat tidur. Sering ya, apabila kita melakukan Holter monitoring, pasien-pasien dengan gangguan aritmia, karena Holter monitoring itu perekaman EKG extended monitoring. Ditempel EKG-nya 12 lead bisa, kemudian minimal lead bisa, dan dibawa pulang. Bisa 24 jam, 48 jam, 72 jam, atau ada beberapa alat yang bukan Holter monitoring ya, seperti implantable loop recorder itu kita tanam di bawah kulit, bisa perekamannya hingga beberapa tahun. Kalau dari Holter monitoring yang sering kita lakukan, kita bisa melihat aktivitas dari pasien itu denyutnya pada saat dia awake, pada saat aktivitas, atau pada saat tidur. Nah, seringnya kondisi-kondisi seperti AV block MOBIT 1 atau MOBIT 2 ini kadang muncul karena adanya aktivitas vagal yang tinggi pada saat malam hari, itu baru muncul. Dan ada beberapa yang terkait dengan overdose dari digitalis ataupun inferior wall infarct. MOBIT 1 biasanya benign dan kadang-kadang diperlukan atropine. Kemudian ini ya, untuk yang MOBIT 2, ya infranodal bloknya. Di sini didapatkan PR interval yang tetap, kemudian dia drop it. Sama ya, kadang-kadang apabila onsetnya akut, dia akan berhubungan dengan akut myocardial infarction yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dan lebih detail oleh Dr. Henry pada sesi yang kedua, terutama apabila dia infarknya di inferior atau kadang anteroseptal. Itu terkait nanti dengan perdarahan dari AV node. AV node didarai oleh seringnya branch yang kanan atau beberapa juga left coronary artery. Kemudian selain itu penyebabnya juga bisa karena problem degeneratif seiring dengan usia, sehingga dia memang sudah ada AV node-nya memang bermasalah, dan setelah gangguan yang penyebabnya irreversible, dia akan bisa berjalan, natural history-nya akan menjadi total AV block. Treatment-nya bisa dibutuhkan transcutaneous pacemaker. Apabila tidak ada, bisa kita gunakan atropine, dopamin, atau epinefrin. Nah, ini adalah third degree AV block. Jadi kita lihat di sini, jarak dari P ke P dia reguler, kemudian dari QRS ke QRS dia reguler, hanya tidak satu P diikuti satu QRS. Dan yang perlu dilihat di sini adalah escape rhythm-nya dia dari mana. Apabila QRS-nya dia masih sempit, maka dia masih supra dari atas ya, dari junctional, dan kalau lebar dia sudah dari ventricle. Jadi di sini gejalanya bisa mulai dari nyeri dada, kadang sesak nafas, kadang sampai pingsan, dan bisa dia itu hanya temporary atau irreversible. Dan sering muncul pasien dengan keluhan tiba-tiba saat aktivitas dia pingsan. Pada pasien seperti ini merupakan indikasi untuk pemasangan alat pacu jantung ya, karena kalau tidak pasang maka dia akan bisa menyebabkan kematian. Ini kita akan mengenalkan gambaran EKG. Di sini rekan sudah bisa melihat adanya spike ya. Ini adalah gambaran adanya pacing spike. Jadi stimulasi dari alat pacu jantung, di mana dia memberikan stimulasi untuk mendepolarisasi dari miokard.
sehingga setelah pacing dia akan diikuti dengan depolarisasi dari ventricle apabila memang pacingnya ini di ventricle. Nah, ini adalah alat pacu jantung yang diimplantasikan di bawah kulit ya. Kemudian akan ada lead atau kabel yang dihubungkan bisa di 2 ruangan atau 1 ruangan. Ruangan yang pertama ini di atrial, right atrium. Kemudian yang kedua itu di right ventricle. Nah, apabila gambaran seperti ini spike-nya dia sebelum QRS, maka lokasi pemasangan alat pacu jantungnya adalah di ventricle. Kalau dia di atrial, maka spike-nya itu adalah sebelum gelombang P. Kemudian ini dokter sekalian, rekan sekalian bisa melihat, di sini ada gambaran spike tapi tidak diikuti depolarisasi. Di sini ada spike, ini ada depolarisasi. Jadi kadang masuk, kadang tidak. Apabila menjumpai gambaran EKG seperti ini, maka kita curigai bahwa kemungkinan pacemaker-nya mengalami malfungsi karena stimulasi yang dihasilkan dari alat pacu jantung ini tidak menghasilkan depolarisasi dari miokard. Kalau ada kondisi seperti ini, segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas reprogram sehingga kita bisa melihat apakah alat pacu jantungnya ini masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Saya udah Vera, waktunya 5 menit lagi gitu. 5 menit lagi ini baru separuh slide-nya. Ya, saya mungkin akan presentasi dengan lebih cepat ya. Selanjutnya adalah irregular rhythm. Jadi irregular rhythm di sini ada 3. Yang pertama adalah atrial fibrilasi, kemudian yang kedua atrial flutter, dan yang ketiga adalah multivokal atrial tachycardia. Oke, yang pertama adalah atrial fibrilasi. Jadi bagaimana kita mendiagnosis atrial fibrilasi? Tadi yang pertama ya, what is the atrial doing? Kita lihat ada gelombang P atau tidak. Pada AF ini kita tidak bisa melihat gelombang P. Jadi apa fibrillator livius tadi yang kita lihat. Kemudian QRS-nya dia akan tampak irregular ya. Jadi tidak berpola, dia irregular sama sekali. Dan QRS-nya sempit. Kecepatan dari atrial fibrilasi ini bisa 350 sampai 600 kali per menit. Dan bersyukur kita punya AV node ya. Kalau tidak punya AV node, irama atrial secepat ini apabila semuanya ini dilanjutkan sampai ke ventricle, maka akan terjadi ventricle fibrilasi dan pasien akan jatuh dalam kondisi cardiac arrest. Oleh karena itu, kenapa pada atrial fibrilasi kita menilai respon ventricular rate-nya itu seperti apa? Apakah dia cepat, atau dia lambat, atau dia normal? Kalau respon ventrikelnya lambat, itu juga akan menghasilkan masalah karena kadar oksigen yang kurang. Kalau cepat, dia juga bermasalah karena bisa menimbulkan udem parut dengan tidak adanya atrial aktif. Nah, ini gambaran skematiknya pada irama sinus, ya, firing rate-nya dari sinus, everything is okay ya, semuanya baik-baik saja. Tapi pada kondisi atrial fibrilasi, ini terjadi chaos. Di atrialnya dia akan ada banyak multiple wavelet yang menyebabkan iramanya menjadi irregular. Kemudian AF ini menyebabkan adanya formasi trombus yang berisiko untuk menjadi stroke. Selain itu, pada kondisi yang tadi, ventricular rate yang cepat, maka diastolic filling-nya dia juga akan terganggu, pasien berisiko mengalami udem paru. Untuk treatment-nya, kita harus perhatikan untuk rate control ataupun rhythm control dan mengakses kebutuhan dari terapi antikoagulan. Kemudian atrial flutter ya. Atrial flutter bedanya apa? Bahwa gelombang P-nya tampak adanya flutter wave seperti ini, seperti sawtooth appearance. Sama, QRS-nya dia juga irregular, hanya kecepatannya pada atrial flutter tidak secepat pada atrial fibrilasi yang bisa sampai 600 kali per menit. Cuman di sini sama juga dia irregular dan flutter wave yang dia lebih dominan. Kemudian apa bedanya lagi dengan MAT? Pada MAT ini, dia QRS-nya juga irregular. Tapi di sini rekan sekalian masih bisa melihat adanya gelombang P. Dengan dia morfologinya yang berbeda-beda. Di sini kita masih bisa melihat adanya PR interval. Sementara pada flutter, ya di sini kita tidak bisa melihat PR interval. Demikian pula pada kondisi AF, kita tidak bisa menilai PR interval. Jadi apabila kita bisa melihat adanya PR interval, namun QRS-nya irregular, maka ini namanya adalah MAT ya.
Ya, ada 3 bentuk morfologi yang berbeda. Biasanya berhubungan dengan COPD pada pasien-pasien dengan problem paru akan muncul MAT ini, dan terapinya adalah mengatasi underlying disease. Lalu ini tentang takikardi yang tadi sudah saya sampaikan urut-urutannya untuk membaca EKG aritmia. Pada EKG takikardi kita perhatikan. Yang pertama tadi rate-nya ya, takikardi, so it means dia rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Kalau dia narrow, QRS-nya kurang dari 120 milisecond, kita sebutnya sebagai SVT. Tapi kalau dia wide, lebih dari 120 milisecond, kita sebutnya VT, di mana kita masih harus mendiferensial diagnosis apakah mungkin dia SVT dengan aberransi atau mungkin SVT dengan bundle branch block. Nah, pada SVT ini penampakannya memang sama seperti QRS-nya sempit, reguler, dada P. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa dari konslet di AV node, sehingga kita sebut sebagai atrioventricular nodal reentrant tachycardia, atau adanya jalur tambahan atau accessory pathway yang kita sebut sebagai WPW syndrome, atau dari konslet di fokus di atrial, kita sebut sebagai atrial tachycardia. Di sini untuk kriteria EKG SVT ya, kita lihat irama dengan narrow complex tachycardia. Kita tidak tampak gelombang P, kemudian QRS-nya sempit dan reguler dengan denyutnya jarak dari R ke R-nya dia lebih dari 100 kali per menit. SVT biasanya 140 sampai 220. Gelombang P seringnya dia akan berkubur di dalam kompleks QRS ya. Jadi SVT itu ada macam-macam. Paling sering itu AV anarki seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dia konsletnya itu terjadi di sekitar AV node. Keluhannya pasiennya memang bisa berdebar. Munculnya sporadik, kadang muncul, kadang hilang sendiri. Simptomnya bisa mulai gejala yang palpitasi berdebar yang hanya sebentar dan bisa juga lama. Kemudian treatmentnya kita bisa berikan adenosin atau beta blocker atau CCB atau amiodaron. Dan untuk SVT ini direkomendasikan untuk dilakukan terapi ablasi sebagai curative treatment. Jadi di sini, ini pada beberapa orang AV node-nya mempunyai 2 jalur, ada jalur tepat dan jalur lambat. Apabila terjadi konslet ya, konslet di situ maka dia akan terjadi siklus reentry. Namanya AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Manifestasi klinisnya akan sama seperti ini. Jadi dia tachycardia QRS sempit, reguler, kemudian gelombang P-nya tidak tampak, mungkin sebetulnya dia ada di dalam konteks QRS. Kemudian jenis SVT yang kedua, yang tadi kan konsepnya di AV node yang dia punya 2 jalur ya, ada jalur yang cepat dan ada jalur yang lambat. Pada SVT jenis kedua ini terjadi karena adanya jalur tambahan. Normalnya kan dari sinus node dia akan ke AV node, kemudian ke Disburgenia sistem. Sedangkan pada jalur tambahan ini dari sinus node dia akan melewati jalur tambahan sehingga terjadi reentry, di mana reentry-nya ini penampakannya akan sama. Ada beberapa kriteria yang bisa membedakan, cuman penampakannya akan sama karena dia tachycardia, QRS sempit, dan reguler. Yang membedakan mungkin bisa dibantu pada saat kondisi sinus. Pada saat kondisi sinus, apabila tadi dia yang AV anarki, maka tidak akan tampak adanya gambaran delta wave dan tidak akan tampak adanya pemendekan PR interval. Pada pasien-pasien dengan WPW syndrome atau preeksitasi, pada saat sinus, kita lihat di sini ada pemendekan PR interval. Kenapa? Karena dia tidak lewat AV node. Dia lewat jalur tambahan, which is jalur tambahan itu, dia itu bypass track. Bypass track dari atrial ke ventricle tanpa melewati AV node. Kemudian ada delta wave, slur seperti ini ya, pada irama sinusnya. Tadi sebenarnya itu artinya dia ada jalur tambahan di luar jalur normal. Gambarannya akan seperti ini. Adanya delta wave, PR intervalnya memendek, QRS-nya dia lebih lebar. Pada saat terjadi takikardi seperti ini, ya sama. Kemudian yang ini yang
sangat penting, perlu Bapak dan Ibu sekalian perhatikan. Ini adalah gambaran EKG dengan white QRS tachycardy, kemudian dia irregular ya. Jadi kalau VT tadi kan dia reguler, tapi pada di sini dia white QRS tachycardy irregular dan tidak tampak gelombang P. Ini yang kita sebut sebagai atrial fibrilasi dengan preeksitasi. Jadi pada kondisi ini dari atas, sinyal dari atas, dia source-nya bukan dari sinus, tapi dari atrial fibrilasi. Kemudian dia lewat ke ventricle melalui bypass tract, sehingga sangat berbahaya. Dan obat-obat yang memblok di AV node juga berbahaya, karena menyebabkan semua listrik jantung yang dari atrial fibrilasi itu semua diteruskan ke ventricle tanpa saringan sehingga berisiko menjadi ventricle fibrilasi. Nah, kemudian ini untuk VT yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa QRS-nya lebar, kemudian reguler, rate-nya lebih dari 100, dan bisa jadi morfologi QRS-nya itu dia bisa berbeda-beda, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, itu yang kita sebut sebagai polymorphic VT. Untuk diagnosisnya tadi kita hallmark of VT adalah adanya AV disosiasi, di mana di sini ada source dari ventricle yang dia mengambil alih fungsinya dari sinus node. Tadi ini sudah disampaikan adanya AV disosiasi sebagai hallmark dari VT. Manifestasi EKG lain kita bisa dapatkan gambaran capture beat atau fusion beat. Kemudian di sini ya, apabila dokter melihat di sini ada nodes yang tiba-tiba muncul sementara di tempat lain nggak ada, kita curigai ini sebagai AV disosiasi. Ini juga nodes yang tidak rutin muncul, tiba-tiba muncul, di sini nggak ada ya. Ini adalah gelombang P yang menunjukkan adanya AV disosiasi. Lalu di polymorphicity, dia seringnya tutor satu poang, seringnya diinisiasi dari R on T. Jadi hati-hati apabila ada gambaran EKG gelombang R yang kemudian disambut gelombang T yang kemudian dia ada R di atasnya, beresiko menjadi polymorphic VT ya. Seringnya pasien datang dengan kondisi hemodinamik unstable. Ini R on T yang dia menginisiasi jadinya polymorphic VT. Terus sekali lagi, white QRS tachycardy memang tidak selalu VT ya. VT atau bukan VT. Anda perlu lihat apakah dia ada reguler atau irregular. Tapi memang mostly 70% itu adalah VT, meskipun SVT masih mungkin sekitar 15-30%. Treat all white complex tachycardy like VT until proven otherwise. Ya, ini kemudian ventricle fibrilasi, salah satu manifestasi cardiac arrest. Zero cardiac output. Ini akan dijelaskan oleh Dr. Rial pada pertemuan minggu depan. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih, Dr. Yusrina. Maaf mungkin waktunya melebihi dari yang seharusnya ya. Nggak apa-apa, karena sesi berikutnya juga saya. Terima kasih, Dr. Yusrina. Terima kasih banyak, Dr. Vera. Kemudian setelah sesi materi, kami lanjutkan masih kepada Dr. Vera untuk menjawab ke sesi pertanyaan ya, Dok. Ini masih kami kumpulkan untuk pertanyaannya. Mungkin dokter bisa langsung menyampaikan untuk case discussion ya, dokter. Ya, oke. Jadi waktu saya masih berapa, Dr. Yusrina? Masih sampai sekitar pukul 10 lebih 7 menit, Dok. Berarti sekitar 15 ya. 15 menit ya. Oke. Ya. Ya, ini partisipan ada sekitar 270. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin materi saya mungkin terlalu banyak memang aritmia. Kalau kita mau bicarakan secara lebih detail akan banyak hal yang masih perlu kita pelajari ya. Nah, hal-hal yang saya sampaikan ini adalah highlight yang mungkin sangat sering kita temui di praktek sehari-hari. Ini ada beberapa case yang akan saya sampaikan. Nanti mohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan mention nama peserta yang ada di layar dan mohon yang lain juga ikut menyimak. Ya, pada case pertama, seorang wanita usia 54 tahun datang ke tempat praktek dokter atau ke rekan sekalian dengan keluhan yang sesak nafasnya memberat, terutama apabila aktivitas
obesitas. Faktor risikonya ya obesitas, kemudian ada hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, ini adalah gambaran EKG pada pasien tersebut. Mungkin bisa diperhatikan dengan menerapkan tadi ya stepwise approach dari pembacaan EKG aritmia. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin saya bisa dibantu ya. Dokter Aksa. Aksa KLK di sini tulisannya. Apakah menyimak? Ada suaranya? Nggak ada. Mungkin yang lain. Rahmi Isdayani. Ada? Sebentar dokter, soalnya bisa unmute. Saat ini cuma co-host dok. Oh gitu ya. Jadi gimana caranya biar bisa interaktif? Terserah co-host deh mau milih siapa di unmute. Sebentar dokter. Ya. Arhan bisa nggak ya? Astu unmute. Bisa. Dokter Arhan. Ini udah tak klik nih, Yus. Astu unmute. Iya, dok. Belum ya? Atau Arvin Anwar. Kalau sekarang peserta sudah bisa mengunmute sendiri sudah. Oh, udah bisa ya. Oke, saya bisa minta partisipasinya mungkin yang tadi Arhan, Bapak Arhan. Atau mungkin kami bantu. Dok. Atau siapa saja yang mau jadi volunteer untuk membaca EKG ini, kita diskusi aja. Mungkin kami usulkan ke peserta yang sudah on videonya, dokter. Saya lihat ada Mas Arvin Anwar. Oke, silakan. Bisa bantu untuk baca EKG-nya, Mas Arvin Anwar? Halo, Mas Arvin Anwar. Oh. Ya, oke. Silahkan. Maaf dok, saya masih belum terlalu ngerti ya dengan materi tadi musik. Menurut saya terlalu cepat dok. Mungkin bisa dicoba. Atau yang lain dulu juga boleh. Siapa lagi Mbak Yusrina yang videonya nyala? Mungkin bisa selanjutnya di sini ada Mbak Siti Rahma. Tadi sepertinya peserta wajib menyalakan video ya, kalau nggak salah yang tadi di. Iya dokter. Ya, oke. Silakan Mbak Siti Rahma. Bisa di-unmute dulu Mbak Siti. Iya dok, sepertinya dalam proses unmute dok. Ya. Monggo Mbak Siti Rahma bisa dicoba dibaca. Ngomong ada dokter Vera dok. Mbak dok. Nggak bisa itu Yus, nggak bisa unmute tuh. Oke.
Udah saya minta unmute. Ask to unmute coba. Saya udah klik ask to unmute. Nah, sekarang sudah, Dok. Ya, oke. Silakan Mbak Bu Siti Rahma. Yang pertama tadi ini kita lihat di sini, cari deh ada gelombang P atau tidak. Izin dok, mungkin mencoba menjawab dok. Ya, silakan. Kalau untuk gelombang P-nya tidak ada dok. Kemudian gambarannya irregular. Terus yang ada takikardi dokter. Iya. Kalau untuk gambarannya atrial fibrilasi dok. Ya, oke, good. Ya, jadi ini kita tidak melihat adanya gelombang P. Ya, mungkin ini adalah fibrillatory wave yang masih coarse. Jadi AF itu kan memang ada dua ya. AF yang sudah fine AF atau masih coarse. Jadi yang dia masih kasar. Kemudian dokter betul kita lihat di sini QRS-nya ya. QRS-nya dia sempit dan irregular. Jadi tidak ada gelombang P, QRS-nya dia sempit dan irregular. Jadi itu adalah atrial fibrilasi. Tadi sudah saya sampaikan untuk atrial fibrilasi ya, kita perlu melihat ventricular response-nya. Apakah dia termasuk yang normal, ataukah yang dia yang cepat, atau dia yang lambat. Pada atrial fibrilasi, bagaimana kita cara menghitung heart rate-nya? Kalau pada kondisi irregular. Mungkin bisa bantu. Dokter Elizabeth. Oke. Jadi, ya. Dokter Elizabeth mungkin. Bagaimana cara menentukan heart rate pada atrial fibrilasi? Dokter Elizabeth Wednesday Purba ya. Kameranya. Kalau pada seperti ini, irama irregular tadi sudah betul, ini adalah atrial fibrilasi. Gimana kita menghitung heart rate-nya? Ya, bisa di-unmute Dokter Elizabeth. Kalau yang reguler kan biasanya ya 1.500 dibagi kotak kecil atau 300 dibagi kotak sedang. Kalau irregular gimana ya cara menghitung heart rate-nya? Halo dok, izin dok. Mau menjawab, coba menjawab. Siapa ini? Jadi yang ada suaranya? Dokter Nawab dok. Ya oke, silakan dok. Mohon dibantu dok. Biasanya hitungannya dari lead 2 panjang ya dok ya. Itu dihitung per 6 detik atau 30 kotak sedang ya dok ya. Kemudian lihat kompleksi RS-nya ada berapa, misalnya ada 10 kali 10 berarti kompleks KRS-nya misalnya 6 detik, itu ada misalnya anggap ada 15, berarti 15 kali 10 berarti 150 gitu dok. Ya oke, betul sekali. Ya jadi kalau pada kondisi yang irregular, kita cara menilai heart rate-nya adalah kita lakukan rekaman dengan lead yang panjang selama 6 detik boleh. Kalau 6 detik nanti dikalikan 10 kompleks QRS-nya. Kalau Anda mau merekam 10 detik juga boleh. Nanti jumlah kompleks QRS-nya dikalikan 6 kalau perekamannya selama 6 detik ya. 10 detik kali 6, kalau 6 detik kali 10. Kemudian EKG berikutnya ya. Jadi ini tadi mudah saja ya. Dia ada
IRS-nya sempit, P-nya nggak nampak. Nah, seperti biasa ini error. Ini kasus yang kedua. Kasus pertama sudah. Mungkin sampai kasus kedua nggak, Dok? Ya, waktu ya. Oke. Nah, seorang laki-laki usia 68 tahun datang ke dokter sekalian, dia keluhannya pingsan saat sholat dan kadang-kadang dia terasa keliangan atau clear ya. Nggak ada anginan, nggak ada sesak nafas. Kemudian saat ke poli jantung, rekaman EKG-nya baik. Dan dari dokter di poli disarankan rekaman Holter monitoring. Ini yang tadi saya sampaikan. Holter monitoring ini ya, EKG-nya ditempel, patch-nya, kemudian ada alat yang ditaruh di sini, bisa dipasang di sapu. Nah ini dia bisa 12 lead atau dia bisa 5 lead. Nah dari hasil perekaman EKG-nya, Holternya kita download selama 24 jam, dan ada gambaran seperti ini. Pada pukul 18.48, pada saat ini pasien mengeluh dia agak kayak mau pingsan gitu. Bisa dibantu untuk membaca EKG-nya. Silahkan Yusrinya, siapa yang mau diminta baca? Yang online. Mbak Sri Wahyuni mungkin, Bu Sri Wahyuni. Monggo Bu Sri Wahyuni, silakan. Di unmute bisa? Bisa di unmute nggak Mbak Sri Wahyuni? Bentar ya, coba. Bisa? Bisa di unmute Mbak Sri Wahyuni? Atau mungkin ke Dr. Afrilia Kartika Jana, Dok? Ya, boleh. Siapa yang sudah bisa menjawab dulu? Dr. Kartika sepertinya online dari tempat kerja, Dok. Sedang memakai hazmat. Oh iya, bisa nggak? Oke, silakan Dr. Afrilia. Maaf Dok, saya belum masih membacanya Dok. Jadi publik. Jadi seperti yang tadi, ada nggak gelombang P-nya, Dok? Gelombang P-nya tidak ada, Dok. Oke, gelombang P-nya tidak ada. Kemudian kita lihat kompleks QRS-nya. QRS-nya lebar atau sempit? Sempit, Dok. Sempit. Dan di sini hanya ada tampak 2 bit. Anda lihat di sini jarak dari yang bit pertama ke bit kedua, ini adalah milisekonnya, 3.372. Kalau tidak ada gelombang P di sini, so artinya ini bukan irama dari sinus rhythm. Ya. Bisa jadi dia dari junctional. Dan untuk bit yang kedua ini, ya oke, di mute aja deh Yus suaranya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini tidak ada gelombang P. Kemudian pada denyut yang kedua di sini juga tidak kita jumpai gelombang P. Sementara ini pause-nya sangat panjang. Ini sebenarnya kita sebutnya sebagai pause. Karena ini pun bukan dari sinus ya, dia dari junctional. So kita sebutnya ini sebagai sinus arrest. Maka pada kondisi seperti ini ya, kalau pasien dengan denyut yang sangat lambat, maka dia akan sering ada keluhan
yang tadi keliengan atau bahkan pre-sinkop. Ya, oke, saya rasa waktunya sudah habis ya, Syih. Iya, Dokter Ngapunten, mungkin sampai kasus kedua dulu, Dokter Vera. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.